Untuk informasi selengkapnya menjelang pemberlakuan PPKM Darurat Jawa Bali, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang ada di Wisma Atlet Jakarta. Dan ada juga jurnalis Kompas TV di Bandung, Jawa Barat, Nazla Afifah. Selamat malam teman-teman, saya akan menyapa lebih dulu rekan Okta di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang ada di Jakarta. Okta, selamat malam. Saat ini Anda berada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Bagaimana kondisi dan tingkat hunian hingga saat ini, Okta? Ya, selamat malam Sofi dan juga saudara. Saat ini tingkat keterisian atau hunian dari Wisma Atlet Kemayoran Jakarta sudah semakin mendekati penuh, bahkan untuk bed occupancy rate atau keterisian tempat tidurnya di 4 tower, yakni tower 4, 5, 6, dan 7 sudah mencapai 90,11% atau saat ini sudah tinggal tersisa 9,89% atau 781 tempat tidur. Hari ini Sofi dan juga saudara, sebetulnya ada pengurangan 35 pasien di 4 tower tersebut, yakni keterisiannya dari 7.167 menjadi 7.113. Ada pengurangan sekitar 35 dan untuk pasien sembuhnya sampai saat ini sudah bertambah 496. Sementara itu di tower 8 Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet juga berkurang 4 menjadi 824. Tetapi yang menjadi catatan Sofi dan juga saudara, meskipun ada sedikit pengurangan di RSDC Wisma Atlet ini, tetapi bukan berarti kasusnya melandai, karena memang di bawah naungan RSDC Wisma Atlet ini juga dibuka tempat isolasi di Rusun Nagrak, Jakarta Utara, dibuka 3 tower, tower 1, 2, dan 3, dan saat ini tadi dikatakan oleh Pangdam Jaya, yakni Maijen Mulyo Aji, bahwa keterisiannya sudah 1.600. Ini pula yang dikhawatirkan oleh Pangdam Jaya, bahwa keterisian di Rusun Nagrak ini akan penuh begitu sekitar 4-5 hari lagi, makanya diberlakukan untuk pembukaan di Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan, tetapi memang sampai dengan saat ini persiapannya belum 100%, jadi memang masih dalam tahap persiapan untuk nanti dibuka dan juga bisa memecah untuk keterisian di RSDC Wisma Atlet maupun juga Rusun Nagrak sebagai langkah antisipasi. Sofi? Ya, saya bayangkan walaupun ada yang akhirnya sembuh, tapi kalau melihat angka penularan COVID-19 hari ini, kasus baru di Jakarta 7.541, itu termasuk yang paling tinggi. Rasanya pasti antrean pasien untuk masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga pasti akan ada lagi begitu, entah malam ini, entah besok. Tapi saya ingin menanyakan soal ini, Okta. Jakarta kan sudah lebih dulu memberlakukan pembatasan pergerakan dan penutupan jalan di atas jam 9 malam. Kalau saat ini Anda berada di sekitar Kemayoran, di sekitar Wisma Atlet, bagaimana sih situasinya di sana? Iya, Sofi dan juga saudara, kalau di sekitar tempat saya melaporkan saat ini di Wisma Atlet, memang lalu lintas kendaraan masih cukup ramai begitu, tetapi kalau tadi mengacu pada bagaimana pengendalian atau pengetatan yang dilakukan dari segi penutupan jalan, ini memang beberapa hari ke belakang ini sudah diberlakukan begitu, bahkan dinilai atau dikatakan ini sudah cukup efektif untuk menekan lalu lintas orang di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya ada 2 yang diberlakukan, yakni pembatasan mobilitas dan juga pengendalian mobilitas. Untuk pembatasan mobilitas sendiri ini juga sudah ditambah, Sofi, titiknya dari 11 menjadi 21 titik, kemudian untuk pengendalian mobilitas menjadi 14. Jadi total sampai dengan saat ini Polda Metro Jaya juga sudah memberlakukan 35 titik penyekatan untuk ditutup di pukul 21 sampai dengan pukul 4 waktu Indonesia Barat untuk mengendalikan begitu orang-orang yang tidak memiliki kepentingan untuk bisa lewat. Kemudian untuk penutupan ini pula juga dilakukan di beberapa titik yang memang menjadi kota-kota satelit di sekitar Jakarta, yakni seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, kemudian di Tangerang Selatan, Tangerang Kota, dan juga Kota Depok. Tentu ini yang kita harapkan apabila dengan penutupan ini bisa menekan juga laju mobilitas orang, sehingga bisa ikut menekan juga kasus positif COVID-19 yang sekarang di nasional pun sudah bertambah, pecah rekor lagi menjadi 24.000. Sofi? Ya, karena bagaimanapun yang namanya penularan COVID-19 itu bisa semakin menyebar ketika ada mobilitas warga begitu ya. Semakin banyak yang bergerak, semakin banyak pula virus yang akan beredar di tengah masyarakat. Terima kasih, Okta. Dari Jakarta kita beralih ke Bandung, Jawa Barat. Ada rekan jurnalis Kompas TV, Nazla Afifah. Di sana, Nazla, selamat malam. Jelang penerapan PPKM darurat di wilayah Jawa Barat, saat ini apa persiapannya? . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。
Ya, Sofi dan saudara, selamat malam. Seperti yang kita ketahui juga bahwa tadi sore sampai dengan pukul 4, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melangsungkan konferensi pers yang dilakukan bersama dengan Forkopimda Jawa Barat melalui virtual. Dalam rapat dan juga konferensi pers yang disampaikan oleh Ridwan Kamil, yang ditekankan adalah mengenai PPKM di wilayah Jawa Barat ini terkoordinasi dalam satu komando dari pemerintah pusat. Kemudian Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwa dari kota dan juga kabupaten di Jawa Barat yang terdiri dari berbagai level kewaspadaan, diantaranya adalah 12 daerah dalam zona merah atau level 4, kemudian 14 daerah di level 3 dan 1 daerah di level 2. Walaupun terdapat perbedaan level kewaspadaan, namun Ridwan Kamil menyampaikan bahwa sebanyak seluruhnya atau lebih tepatnya 27 kota dan juga kabupaten di Jawa Barat akan mengikuti pelaksanaan PPKM darurat di Jawa dan Bali maksud kami. Kemudian tadi juga Ridwan Kamil menekankan terdapat beberapa persiapan yang sudah akan mulai dilakukan, yaitu mengenai keterisian ranjang rumah sakit atau bed occupancy ratio yang dimana diketahui kalau di wilayah Jawa Barat dapat dikatakan cukup tinggi. Hal tersebut untuk mengantisipasinya adalah dengan memindahkan begitu bagi masyarakat atau pasien COVID-19 yang sudah dalam kondisi membaik akan dipindahkan ke tempat yang dimana disebut sebagai tempat pemulihan, yang contohnya di Kota Bandung adalah beberapa hotel yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah Kota Bandung. Dan selain itu juga akan memperkuat begitu tempat isolasi mandiri yang dimana ini sudah digencarkan di beberapa desa-desa di wilayah Jawa Barat. Kemudian Ridwan Kamil juga meminta untuk setiap RT dan juga RW ini memilih satu orang yang akan menjadi tim pelacak untuk melangsungkan tracing dan juga tracking, yang kemudian ini akan menjadi penanggung jawab dalam memastikan kondisi masyarakat di desa atau RT dan juga RW-nya masing-masing. Kemudian yang menjadi hal penting juga yang disampaikan oleh Ridwan Kamil adalah mengenai anggaran, yang dimana diketahui juga dalam pelaksanaan PPKM yang akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 20 Juli ini akan mendapatkan dana bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Dan selain itu juga Ridwan Kamil menyampaikan bahwa terdapat 11 proyek yang pembangunan di wilayah Jawa Barat yang dihentikan terlebih dahulu, yang dimana anggarannya akan dialihkan untuk membantu masyarakat di Jawa Barat yang sedang melangsungkan isolasi mandiri, terutama untuk memberikan obat dan juga vitamin secara gratis. Kami pun masih akan menunggu seperti apa aturan yang akan disampaikan melalui surat edaran dari kota dan juga kabupaten masing-masing untuk melihat seperti apa panduan pelaksanaan, karena memang diserahkan masing-masing, Sofi. Nah, tapi informasi yang kami dapatkan adalah penerapan PPKM darurat di wilayah Jawa Barat, terutama di Bandung Raya ini nantinya akan ada pengecekan kendaraan yang keluar masuk Bandung. Teknisnya akan seperti apa? Ya, Sofi dan saudara, betul sekali. Tadi pun Kapolda Jawa Barat menyampaikan bahwa akan lebih mudah kalau melihat dari contohnya Lebaran kemarin, begitu Sofi, melihat kalau memeriksa kendaraan akan lebih mudah menggunakan menyeleksi pengendalian nomor polisi atau plat kendaraan, yang dimana contohnya untuk kendaraan yang berada di luar wilayah aglomerasi Bandung Raya tidak diperbolehkan untuk masuk. Namun untuk informasi lebih lengkapnya berikut yang akan disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Doviri. Kita punya pola-pola belajar pengalaman. Kita lebih efisien ternyata dengan pengendalian nomor kendaraan. Itu gampang sekali. Jadi kalau kendaraan misalnya aglomerasi Bandung Raya itu nomornya D, belakangnya sekian. Begitu juga dari luar B atau apa misalnya. Tetapi di sini kami tetap apabila mereka punya surat izin, kemudian juga warganya memang warga Bandung, plat B, tapi warga menunjukkan warga KTP-nya Bandung, tetap selama ini yang sudah kita lakukan bisa untuk mereka juga masuk ke wilayah Bandung. Ya, Sofi dan saudara, untuk di wilayah Jawa Barat pun kami masih akan menunggu di daerahnya masing-masing. Seperti contohnya untuk di wilayah Kota Bandung sendiri, kami akan masih menunggu seperti apa aturan yang akan diberlakukan untuk penutupan beberapa ruas jalan di Kota Bandung sambil menunggu hasil yang akan disampaikan oleh Polrestabes Bandung. Kembali ke Anda, Sofi. Baik, itu tadi laporan dari Nazla Afifa dan juga Putri Oktaviani, satu dari Bandung, Jawa Barat, satu dari RSDC Wisma Atlet yang ada di Jakarta. Okta, Nazla, terima kasih, sehat terus.
Saudara